Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syukriyadisa Garajailullah. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Semarang yang ditugaskan Anggit 4 atau PPLS 2024 ini di SMK Swadaya Temanggung. Di sini saya akan memberi materi pada kalian, yaitu surat niaga. Surat niaga. Kalian sudah pernah mendengar surat niaga itu apa? Bisa beri penjelasan mengenai surat niaga? Ya, salah satu mungkin bisa menjawab. Ayo silakan. Surat niaga adalah surat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan untuk kepentingan dagang atau usaha. Oke. Di sini saya akan membahas surat niaga. Selanjutnya, yaitu ada pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan untuk kepentingan dagang atau usaha. Surat ini digunakan untuk berhubungan dengan pihak lain seperti pemasok dan pelanggan, dan biasanya berisi penawaran atau pembelian barang dan jasa. Jadi, surat niaga itu kalian buat untuk kalian menawarkan suatu barang atau membeli barang atau jasa. Paham sampai sini? Jenis-jenis surat niaga. Yang pertama ada surat perkenalan. Yang kedua permintaan atau penawaran. Yang ketiga surat penawaran. Yang selanjutnya surat pemesanan. Selanjutnya surat pemberitahuan pengiriman barang. Selanjutnya surat pengaduan. Dan yang terakhir surat pengiriman pembayaran. Mungkin salah satu dari kalian sudah paham mengenai ini. Sudah paham belum? Sedikit, oke. Yang sudah paham yang mana, yang belum paham yang mana? Surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pemesanan, pemberitahuan pengiriman barang, pengaduan, dan pengiriman pembayaran. Itu yang kalian belum paham yang mana? Surat pengaduan. Oke. Surat pengaduan itu misalnya seperti ini. Saya membuat surat pengaduan. Sebelumnya kan saya sudah memesan barang. Barang itu contoh berupa televisi dari toko Jaya Makmur. Nah, lalu sampai di rumah saya atau di tempat saya tidak sesuai yang saya inginkan, atau mungkin barang tersebut cacat. Itu kalian bisa membuat surat pengaduan. Kalian membuat surat pengaduan untuk toko yang mengirimkan barang itu. Gitu. Contoh, kalau sekarang mudahnya nih kayak apa namanya itu retur ya, retur paket Shopee itu kan kalian pasti kan pernah cetak-cetak gitu ya, dan juga pasti kan tidak asing dengan namanya retur atau pengembalian barang dan uang gitu kan. Nah itu kalau di jenis-jenis surat niaga itu adalah surat pengaduan gitu. Oke, untuk yang lain yaitu surat perkenalan, surat permintaan penawaran, pemesanan, dan lain-lain. Itu sudah paham semua? Sudah pernah membuat suratnya? Sudah berapa kali membuat suratnya? Banyak. Ya udah, ini berarti semua sudah paham, tapi yang belum paham hanya surat pengaduan. Dan saya tadi sudah jelaskan seperti apa itu surat pengaduan. Oke?
Selanjutnya ada bagian-bagian surat niaga. Yang pertama ada kop atau kepala surat. Ada yang tahu itu kop atau kepala surat itu apa? Identitas perusahaan. Oke, identitas perusahaan, lalu telepon atau fax, email, alamat, gitu ya. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat itu akan mempermudah pendataan dan pelacakan surat. Misalnya gini, surat itu nggak ada nomor surat. Nah, nanti bisa jadi surat itu misalkan hilang atau mungkin jatuh atau mungkin bagaimana, itu tidak bisa didata dan tidak bisa dilacak kalau tidak ada nomor surat. Tapi jika ada nomor surat, nanti surat itu bisa dimasukkan ke arsip atau mungkin kalian menyimpan di mana, itu ada datanya gitu. Lalu yang selanjutnya perihal, yaitu menyatakan inti atau pokok surat. Nah, tadi ada jenis-jenis surat. Surat apa saja tadi? Surat Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu jenis-jenis surat dan juga perihal surat, yaitu menyatakan jenis-jenis surat niaga seperti surat penawaran, surat pembelian, surat pengaduan, dan lain-lain. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran yaitu dokumen tambahan yang menyertai surat. Fungsinya untuk memberikan informasi tambahan yang mendukung isi surat. Jadi selain nomor surat, selain perihal, itu lampiran juga penting. Karena untuk dokumen penguat atau dokumen tambahan yang bisa memberi informasi lebih kuat mengenai isi surat tersebut. Yang selanjutnya juga ada tanggal surat. Pasti kalian sudah tahu tanggal surat seperti apa. Terus penempatannya juga di mana. Selanjutnya alamat. Alamat itu kalian menuliskan alamat, yaitu nama jalan, nomor yang dituju, nomor rumah ya, bukan nomor HP. Lalu kota yang dituju atau kecamatan dulu baru kota, dan bawahnya ada provinsi. Itu. Oke. Yang selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka lalu isi surat. Isi surat yang paling penting. Kalian mau membuat surat apa, isinya apa, gitu. Lalu setelah kalian membuat isi surat, salam penutup. Salam penutup yaitu contohnya demikian surat yang sudah saya buat, semoga bla 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 bla. Oke. Lalu tanda tangan dan nama terang dan tembusan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua mengenai isi surat? Penempatan tanggal, lalu jabatan, tanda tangan, isi surat, lampiran, perihal, tanggal, dan lain-lain sudah paham semua? Oke, kita akan memasuki slide yang selanjutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Surat niaga adalah jenis surat resmi yang digunakan dalam konteks bisnis untuk mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau rekan bisnis lainnya. Surat ini memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran transaksi dan kerjasama bisnis. Terdapat berbagai jenis surat niaga seperti surat perkenalan, permintaan, penawaran, pemesanan, pemberitahuan pengiriman barang, pengaduan, pengiriman pembayaran, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses bisnis. Bagian-bagian dari surat niaga meliputi kop surat, nomor surat, perihal, lampiran, tanggal, alamat,
salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan tembusan. Elemen-elemen ini memastikan surat niaga dapat menyampaikan informasi secara jelas, profesional, dan terstruktur, serta memudahkan administrasi dan pengelolaan dokumen bisnis melalui penggunaan surat niaga yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam menjalankan operasional bisnisnya. Berarti dalam materi ini, yaitu surat niaga, semuanya sudah paham? Tentang isi suratnya semuanya sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang saya ada kuis. Kuis yaitu berupa TTS, teka-teki silang. Teka-teki silang. Contoh seperti ini. Ini nomor 1 sampai nomor 10. Kalian membuat kuis ini sesuai folio kalian masing-masing dan satu orang satu, bukan per kelompok. Tuh. Apa? Oke, silakan. Udah digambar belum? Semuanya. Oke, langsung ke soalnya. Oke. Soal yang nomor 1 berada di kolom nomor 1, nomor 2 berada di kolom nomor 2, nomor 3 berada di nomor 3, dan seterusnya. Silakan bisa dimulai mengerjakan dari sekarang. Dan kalian boleh membuka HP untuk mengerjakan teka-teki silang ini. Silakan. Jangan lupa diberi nama, lalu tanggal, kelas. Jangan lupa diberi nama, tanggal, dan kelas. Untuk nama pastinya nama kalian sendiri. Saya beri waktu 10 menit, bisa? Oke. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal teka-teki silang yang ada di proyektor ini. Silakan. Semuanya pada kelihatan kan yang di depan ini proyektornya? Yang pojok-pojok belakang kelihatan? Yang pinggir-pinggir depan sini kelihatan semua? Oke, silakan dikerjakan. Untuk soalnya tidak usah ditulis. Untuk soalnya tidak usah ditulis. Langsung kalian boleh searching jawabannya.
langsung jawabannya saja. Ini teka-teki sila mengenai surat Niaga. Saya tidak akan jauh-jauh dari materi yang sudah saya berikan. Soalnya yang susah. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Selesai? Nanti saya akan beri tugas untuk membuat surat folio yang sama. Jadi yang sudah mengumpulkan ini selesai semua. Ada yang belum? Saya. Kurang berapa? Ada yang belum? Oke, saya tunggu sebentar lagi. Setelah itu saya akan beri ice cream. Tahu ice cream itu apa? Tahu. Silakan selesaikan dulu. Setelah ini saya beri ice cream sebentar untuk kalian. Kalau sudah, nanti bilang aja, ya. Oke, sambil menunggu yang belum selesai, ini satu kelas ada berapa orang? 44. Yang tidak berangkat? Satu, berarti 43. Oke. Lalu ada yang sedang di luar kelas? Ada. Berapa orang? Siapa saja? Dan ngapain? 3 orang. Oke. Satu OSIS. Dua OSIS. Dua OSIS, 2 pos. Berarti 4 orang yang meninggalkan kelas. Nanti ada 39 yang di sini ya. Oke. Jika sudah semua, silakan berdiri dan keluar dari bangkunya masing-masing. Silakan bisa keluar dari bangkunya masing-masing. Sudah keluar semua masing-masing. Jika saya bilang kanan, kalian kok 1. Jika saya bilang kiri, kalian jangan tekuk. Jika saya bilang tengah,
kalian tepuk 3 kali. Oke? Sudah pada semangat? Oke, mari kita coba. Kanan, kiri, kanan, tengah, tengah, kiri. Oke, berarti ada yang kurang fokus. Kita ulang. Untuk semuanya berdiri ya. Tetap berdiri semuanya. Tetap berdiri semuanya dan mengikuti arahan saya. Tepuk kanan, kiri, kanan, tengah, kanan, kiri, tengah, kiri, kanan, tengah, kiri, kiri, kanan, kiri. Oke, coba ulang sekali lagi ya. Tetap fokus. Jika saya bilang kanan, kalian tepuk 1 kali. Jika saya bilang kiri, kalian jangan tepuk. Jika saya bilang tengah, kalian tepuk 3 kali. Oke? Tengah, kanan, kiri. Gak apa-apa. Kalian telah. Bahkan dari itu kurang fokus. Oke, kita harus fokus. Tengah, kiri. Oke, kita ulang sekali lagi. Kanan, kiri. Kalian bisa juga kembali. Awal ini saya akan memberi tugas kalian, yaitu berupa membuat surat niaga. Kalian tadi saya sudah menugaskan untuk membuat atau mengisi teka isilan, dan sekarang saya menugaskan kalian untuk membuat surat niaga. Tadi katanya sudah beberapa kali membuat surat. Pasti kalian bisa, dan kalian juga bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk membuat surat niaga. Cukup? Bisa cukup? Kurang 15 menit. Kalian sudah contoh surat niaga? Ya, oke, berarti kalian nanti tinggal mencontek itu, tapi dengan catatan perihalnya saya mau surat penawaran. Untuk kok suratnya atau kepala surat itu kalian bebas mau menggunakan nama apapun itu surat. Apa? Mau menggunakan nama apa? Untuk membuat suratnya sudah disatu dengan teka isilan tadi ya. Jadi agar kalian di sini kertas dan juga tidak terlalu banyak membuat kelas. Kalau folio itu untuk logo terserah kalian mau memberi logo bulat, mau memberi logo kotak, mau memberi logo berupa seperti tulisan atau bagaimanapun itu terserah kalian, sekreasi kalian. Saya tidak menekan kalian untuk membuat logo yang sulit-sulit. Ya.
B. Ingat ya, untuk tanggal, lalu isi surat, tanda tangan, itu kalian sudah paham. Tanggal berada di kanan atau kiri? Kanan. Oke, kalau tanda tangan, kanan atau kiri? Kanan. Oke. Untuk nomor suratnya, surat kalian, sebenarnya yang beda membuat kalian bingung. Ingat ya, harus surat penawaran, ya. Ingat ya, untuk membuat surat itu dilarang men-tip X. Dilarang men-tip X. Wara-wara. Ingat ya, untuk membuat surat dilarang pakai tip X. Jika salah, dia harus mengulang dari atas dan mengulang dari bawah. Kenapa dilarang pakai tip X? Padahal kalian masih belajar. Karena suatu saat jika kalian ingin membuat surat seperti itu, entah di folio, entah di HVS, entah print, entah di Word, dan lain-lain, itu kalian bisa lebih hati-hati. Itu ya. Kalau salah jadi ini enggak ulang nggak? Kalau salah, itu nggak bisa diulang. Nah, Ulannya aja. nanti di atas dan kalau ada status di status. Itu ya. Harus teliti. Membuat surat itu harus teliti. Saya dulu juga pernah membuat surat salah titik X lalu tidak boleh sama guru saya. Saya membuat dari awal.
walaupun itu sudah sampai tanda tangan, sudah sampai ke bawah akhir alat penutup lalu salah, dan itu saya sudah harus mengulang semua. Jadi di sini saya mengajarkan kalian untuk teliti. Untuk penulisan tanggalnya dibuat tanggal dari ini saja, yaitu tanggal 10 Oktober 2024. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung mencari tanggal. Dan untuk nama tanda tangan di atas jabatan itu adalah nama kalian. Jangan sampai kalian memberi nama orang lain atau bapak kalian. Intan gue apa? Ujungnya telah berlalu. Ayo baca tandanya, bukan mulutnya. Ada yang sudah sampai salam tutup? Belum ada? Untuk isi suratnya kita lihat mau keren atau besar. Sudah tahu urutan antara nomor, perihal, dan lampiran? Sudah tahu urutannya semua ya tadi? Yang paling atas itu nomor atau perihal atau lampiran? Oke. Lalu yang tengah, lampiran atau perihal? Lampiran atau perihal? Lampiran. Perihal. Lampiran. Siapa yang benar? Lampiran. Perihal. Lampiran atau perihal? Lampiran. 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 Jadi di poin sudah dijelaskan urut mengenai top surat, nomor, dan seterusnya. Silakan dibuat sesuai yang kalian inginkan. Sebenarnya perihal bisa kok. Perihal. Kak, Bebe. Silakan yang salah boleh diulang lagi. Perihal kah yang benar? Ya. Yang benar dilanjutkan. Yang salah dilanjutkan lagi. Asyik. Foto gini. Itu.
boleh di belakangnya, boleh di sampingnya, isinya harus satu folio. Tapi jika folio itu habis, silakan kalian membuat lagi di folio yang berbeda, lalu di staples. Jangan lupa telepon atau fax. Untuk kop surat atau kepala surat itu di pinggir atau di tengah. Silakan kalian juga boleh baca buku untuk melihat kebenaran antara perihal dan lampiran. Oke, kalau yang sudah boleh dikumpulkan ke depan ke meja saya. Silakan semuanya dikumpulkan ke depan. Gimana ini, Pop? Iya. Iya tuh habis ngece-ngece. Kasih dia bisa ngece, Pe. Kasih bisa ngece. Ngece, Pak Yandri. Makasih. Oleh saya berarti ada 39 anak. Berarti itu nanti saya hitung. Jika tidak 39 berarti saya anggap tidak masuk. Gitu ya? Oke. Salah satu bisa menyebutkan kesimpulan dari materi yang sudah saya sebutkan. Salah satu dari kalian. Oke. Daripada kalian masih bingung, berarti kalian tadi belum menguasai 100% mengenai surat Al-Ma'idah. Nah, saya menugaskan kalian untuk membuat kesimpulan masih agak bingung. Itu ya. Oke. Kesimpulannya tadi surat niaga itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis, yaitu surat penawaran, surat permintaan barang, surat pengaduan, dan lain-lain. Termasuk surat pembayaran. Lalu apa lagi? Permintaan penawaran, pengiriman barang, surat pemberitahuan pengiriman barang. Lalu setelah itu bagian-bagian surat niaga terdiri dari apa saja? Pokok surat, nomor surat, perihal, lampiran, tanggal surat, alamat, salam buka isi, salam
kalian beres-beres, buku dimasukkan ke dalam tas semua. Tidak ada apapun di atas meja. Oke, sudah sudah. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Dan pembelajaran. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Perlengkapan mempercayakan masing-masing. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, pembelajaran kali ini saya akhiri. Saya minta maaf bila ada salah kata maupun cara penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.